Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, dan salam sejahtera untuk kita semua. Setelah kemarin kita mengamati dan mendiskusikan organel ribosom, kita tahu di struktur juga banyak organel-organel lainnya, yaitu adalah contohnya yang organel yang dekat dengan nukleus adalah retikulum endoplasma. Ya, retikulum endoplasma itu seperti kalau digambar jaring-jaring itu, ya. Retikulum endoplasma ada yang bintil-bintil, ada granul-granul, granul itu bintil-bintil. Bintil-bintil itu adalah ribosom karena ditempeli oleh ribosom. Jadi ribosom itu bisa menempel di retikulum endoplasma, bisa di sitoplasma. Terus ada juga organel yang namanya aparatus Golgi. Nah, membran nukleus, kemudian retikulum endoplasma, aparatus Golgi, membran sel, ini sering disebut sebagai sistem endomembran. Nah, karena ini saling berkaitan dalam proses pemasakan zat-zat di dalam sel. Nah, bagaimana prosesnya? Mari kita simak video berikut ini. Setelah kita mengetahui fungsi dari organel ribosom dan nukleus kemarin, ya, jadi ada kaitannya, ya, nukleus karena di dalamnya ada DNA, kemudian dia mencetak mRNA keluar dari nukleus menuju ribosom, di mana ribosom itu juga dibentuk oleh rRNA yang dibentuk oleh di dalam nukleus oleh DNA juga, ya. Jadi saling keterkaitan itu. Nah, sekarang organel lainnya yang pertemuan 11 ini adalah retikulum endoplasma. Nah, ingat lagi kan, retikulum endoplasma itu di mana dia biasanya menempel berdekatan dengan membran nukleus. Ya, ini kan nukleus, ini membran nukleus. Nah, ini membran sel atau membran plasma, jangan balik-balik, ya. Nah, retikulum endoplasma ini ditempeli oleh ribosom, maka disebut retikulum endoplasma kasar. Kalau yang tidak ditempeli dengan ribosom, maka retikulum endoplasma halus. Jadi struktur retikulum endoplasma seperti itu. Jadi di dalamnya ada lumen, ya, lumen atau rongga-rongga, ya, di sini. Nah, kalau retikulum endoplasma yang ditempeli ribosom pasti dia hubungannya dengan sintesis protein, ya, karena kan nanti mRNA akan nempel di ribosom ini. Nah, nanti kita simak. Retikulum endoplasma atau RE apabila diamati tampak seperti lembaran yang terlipat-lipat mengelilingi suatu ruangan yang disebut lumen atau sisterna yang berbentuk labirin. Ya, jadi seperti labirin kalau kamu main labirin bersama pacarmu, ya kan, di taman kota, ya kan. Apabila diamati lebih teliti, RE itu seperti tubulus itu tabung-tabung, ya. Jadi kemudian ada vesikel dan kantong pipih yang memenuhi sitoplasma. Jadi kayak kalau dilihat kan kayak tabung, kemudian pipih, ya, ada vesikel. Vesikel itu yang untuk membawa kantong-kantong. Kita ingat waktu di struktur sel ada vesikula, ya, vesikula itu untuk membawa zat-zat yang memenuhi sitoplasma. Nah, retikulum endoplasma apabila diamati tampak seperti lembaran yang terlipat-lipat tadi, ya, apabila diamati seperti tubulus. RE terdiri dari dua bentuk, RE kasar atau RE granular, ya. Permukaan luar ditempeli oleh ribosom. Jadi permukaan luarnya itu ditempeli oleh ribosom yang tadi itu. Nah, ini RE granular. Granular itu granul itu titik-titik, dan makanya nanti kalau ada istilah granular itu berarti ada titik-titik. Misalnya sel darah putih yang bergranula, berarti dia ada semacam bulatan-bulatan begitu. Kalau RE halus atau RE agranular ini tidak ditempel ribosom. RE kasar banyak dijumpai pada sel-sel pankreas. RE halus banyak dijumpai di sel-sel epitel. Nah, ini pasti ada hubungannya dengan fungsi dari sel yang ada di pankreas. Itu fungsinya untuk apa sih? Pankreas itu kan menghasilkan enzim-enzim, di mana enzim-enzim itu kan juga tersusun atas protein-protein. Nah, tentunya pasti hubungannya dengan sintesis protein karena ditempel oleh ribosom, kan. Itu menurut saya. Coba kamu cek lebih dalam. Membran RE lebih tipis dibandingkan dengan membran sel. Hal ini disebabkan oleh komposisi penyusunnya. Jadi membrannya lebih tipis dari membran sel. Ini kalau struktur retikulum endoplasma kasar itu ada bintil-bintil ini, granula ini adalah ribosom. Tapi kalau yang halus tidak ditempeli oleh ribosom.
Pada membran retikulum endoplasma, kandungan protein lebih tinggi dari lipid, kadar kolesterol lebih rendah dari membran sel, sehingga membran RE lebih stabil dan kental. Rantai asam lemak fosfolipid pada RE lebih pendek dan tidak jenuh, sehingga membran RE lebih dinamis. Ya. Kita tahu kalau membran itu kan tersusun atas fosfolipid layer, ya membran sel itu kemarin. Jadi ingat-ingat bahwa lemak itu juga penting, kolesterol, protein, dan karbohidrat. Membran retikulum endoplasma. Hasil analisis kimia RE menunjukkan terdapat enzim-enzim dan rantai molekul pembawa elektron. Enzim itu ada enzim hidrolase, yaitu glukosa 6-fosfatase dan nukleosida fosfatase. Ini untuk metabolisme lemak dan sintesis fosfolipid. Nanti saudara pelajari di biokimia. Ada juga steroid, glikosil transferase. Ini nggak akan dibahas jauh ya, tapi diingat aja bahwa enzim itu ada di dalam sel yang nanti kaitannya dengan biokimia. Terdapat dua rantai pengangkut elektron, yaitu sitokrom P450 untuk detoksifikasi di hepar. Hepar itu apa? Hati ya, liver kalau bahasa Inggrisnya ya. Hati itu bukan yang biasanya di jantung yang kamu sebut hati, itu bukan ya. Hati itu ada di sedikit kanan tubuh kamu, atas ginjal ya, bawah paru-paru. Usus atau intestinum bahasa latinnya, ginjal atau ren, pulmo itu paru-paru ya. Jadi kita sedikit belajar menggunakan bahasa Latin. Jadi hepar itu adalah hati, usus itu intestinum bahasa Latinnya, ginjal itu ren, pulmo itu paru-paru, dan kulit atau integumen. Dan sitokrom B5. Banyak enzim hidroksilase dalam membran RE menyebabkan RN juga berperan dalam sintesis kolesterol dan hormon steroid. Lumennya, lumen itu rongganya atau sisterna RE berisi cairan aquosa yang merupakan larutan berbagai macam protein. Jadi di dalam lumennya itu ternyata juga mengandung cairan ya. Macam protein bervariasi tergantung selnya. Misalnya sisterna RE plasmosit berisi imunoglobulin. Imunoglobulin ini untuk pertahanan tubuh ya, IG ya. Kalau kamu kemarin belajar corona itu kan ada imunoglobulin A dan sebagainya. Sisterna RE fibroblast. Fibroblast itu yang sel-sel di jaringan ikat ya, berisi protokolagen dan hidroksilase. Sisterna RE beta pankreas berisi proinsulin, jadi ada hubungannya dengan hormon. Kan tadi saya katakan bahwa kemungkinan RE kasar yang ada di pankreas ini berkaitan dengan enzim-enzim dan hormon-hormon untuk pencernaan misalnya. Lipid juga disintesis di sisterna RE dan disimpan dalam membran retikulum endoplasma. Jadi lipid juga di sisterna ya, di lumen ini. Ribosom pada RE kasar akan mensintesis rantai polipeptida yang elongasi atau pemanjangannya tidak berada dalam sitoplasma, melainkan menembus membran retikulum endoplasma. Sebagian tetap berada di membran retikulum endoplasma sebagai protein membran. Nah, jadi kita ingat tadi kemarin ya, ribosom itu kan untuk membentuk protein. Nah, protein itu kan polipeptida, jadi rantainya itu berupa asam-asam amino yang menggabung-gabung. Nah, beberapa berada di membran sebagai protein membran sendiri ya, untuk protein membrannya, dan lainnya menuju lumen RE untuk dilepaskan. Jadi kalau gambar ini ya sih. Nah, ini kan RE nih, ini ribosom nih ya. Nah, ribosom yang menempel ini ya, ini kan nanti akan mRNA ini akan dikode ya kan. Nah, kodenya ini membentuk rantai polipeptida yang sebagian menuju lumen, sebagian lagi digunakan untuk di membran retikulum endoplasma. Ini kan ribosom nih ya kan. mRNA datang nih dari nukleus, aku datang, nah, kemudian diterjemahkan oleh ribosom. Nah, ini rantai polipeptidanya ya. Kalau mau lebih dalam dibahas, jadi mRNA menginisiasi sintesis protein dengan mengikat subunit. Jadi dia datang ke subunit kecil kan. Segmen pertama polipeptida harus diterjemahkan dari ribosom. Hampir sama dengan proses pada sintesis protein yang kemarin. Jadi kalian bisa silahkan lihat kembali. Terus terbentuk polipeptida. Polipeptida memasuki melalui membran retikulum endoplasma ya. Setelah disintesis lengkap, subunit ribosom terlepas dari mRNA dan lepas dari RE. Jadi ribosom itu menempel ya, bukan tumbuh di retikulum endoplasma. Jadi kalau
udah selesai ya terlepas ya dari mRNA dan lepas juga dari RNA. Nah, kalau fosfolipid dan kolesterol, nah ini terjadinya di membran retikulum endoplasma, digunakan untuk memperbaiki organel atau membran sel yang rusak. Fosfolipid dan kolesterol disintesis jenisnya ini teman-teman. Ini terlalu dalam jadi nggak usah dicek. Jadi itu ya. Ini retikulum endoplasma, rough endoplasma, retikulum itu retikulum endoplasma kasar. Ribosom ini akan datang ya ke RA. Kemudian mRNA juga akan menuju ke ribosom. Akhirnya akan terbentuk rantai polipeptida. Gitu. Jadi seperti itu proses biosintesis di retikulum endoplasma. Kemudian organel yang berikutnya adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Jadi biasanya setelah dari retikulum endoplasma, zat-zat ya yang dihasilkan oleh RA ini akan dibawa ke aparatus Golgi menggunakan vesikel-vesikel. Nah, jadi seperti itu akan dibawa menggunakan vesikel-vesikel. Nah, jadi seperti ini bentuk dari aparatus Golgi, hampir mirip dengan RA, tapi cirinya dia cukup banyak vesikel-vesikel karena dia nanti akan membawa zat-zat yang sudah dimatangkan istilahnya di aparatus Golgi ini. Nah, kita sudah tahu kan bahwa RA atau retikulum endoplasma itu menghasilkan enzim, hormon, senyawa lain seperti sintesis protein, sintesis fosfolipid dan kolesterol. Jadi mengapa ya? Karena RA sendiri memang fungsinya seperti itu, ditambah kalau untuk sintesis protein karena dia ada retikulum endoplasma. Karena dia ada ribosom yang menempel ya. Jadi bukan ribosom itu tumbuh di RA-nya karena ditempeli oleh ribosom. Beberapa senyawa dalam keadaan belum siap benar untuk digunakan atau oleh sel atau immature ya, jadi dia belum dewasa, belum benar-benar matang. Ibaratnya masak itu masih setengah matang. Nah, ya kan misalnya masak lele, pecel lelenya masih 2,5 matang, nanti digoreng lagi. Nah, oleh karena itu perlu organela lain yang membantu membuat senyawa tersebut siap digunakan atau mendewasakan masakan tersebut. Ibaratnya masak ya tadi lele setengah matang di wajan yang ini, kemudian nanti di wajan yang minyak lebih panas itu supaya lebih matang. Nah, itulah ibaratnya perlu yang lain. Atau misalnya tape misalnya. Nah, tape kan harus direbus dulu tuh ya. Singkongnya atau ketannya. Nah, itu kan belum jadi tape banget tuh. Nah, akhirnya nanti akan dikasih ragi dan sebagainya, dibungkus dalam sebuah panci yang ditutup daun pisang. Nah, itu untuk dimatangkan seperti itulah ibaratnya seperti itu. Nah, organelnya apa? Dia adalah aparatus Golgi atau badan Golgi. Camillo Golgi mengamati diktiosom, istilah aparatus Golgi untuk sel tumbuhan ya. Jadi ada istilah diktiosom itu untuk aparatus Golgi untuk tumbuhan. Berupa anyaman benang-benang berwarna hitam dan kecil berbentuk bola. Dijumpai berdekatan dengan nukleus ya. Atau kenapa? Karena di dekat nukleus itu kemarin ada retikulum endoplasma kan. Nah, biasanya jadi dijumpai di sekitar nukleus karena ada retikulum endoplasma juga ya. Juga dekat dengan sentrosom. Sentrosom kemarin hubungannya dengan pembelahan sel ya. Pada sel hewan, kalau pada sel tumbuhan kita tidak jumpai sentrosom. Nah, makanya kenapa sih kok struktur sel itu harus paham terus? Ya itu karena itu ya. Aparatus Golgi tersusun atas tumpuk kantong pipi tersusun dari membran yang serupa dengan membran sel. Jadi membran-membran yang ada di organela itu sebenarnya mirip dengan membran komposisinya dengan membran sel. Kantong pipi ini disebut sisterna, hingga sisterna pada RA ya. Jadi dalamnya itu ada lumennya. Tumpukan kantong pipi ini sering disebut distiostom atau aparatus Golgi itu sendiri. Nah, pada aparatus Golgi ini tidak dijumpai ribosom. Ingat-ingat ya, kalau ada gambar tidak ada tempelan ribosom berarti dia bukan aparat retikulum endoplasma. Tapi diingat lagi ya, cirinya kalau RA pun ada yang tidak ditempel ribosom ya. Kalau aparatus Golgi itu cirinya dia biasanya di sekitarnya juga dijumpai vesikel-vesikel bulatan-bulatan seperti ini ya.
Sisterna berbentuk pipi dan sedikit menggembung pada pinggirnya. Di sekitar sisterna terdapat vesikel-vesikel yang tersebar dengan berbagai ukuran. Baik sisterna dan vesikel mengandung glikoprotein, ya. Kita ingat glikoprotein, ya, karena memang membran sel itu kan tersusun dari protein, kemudian fosfolipid bilayer, karbohidrat. Kalau karbohidrat yang menempel pada protein disebut glikoprotein, kalau karbohidrat yang menempel pada lemak disebut glikolipid. Aparatus Golgi biasanya berasosiasi itu ya berhubungan lah, ya, sahabat lah ibaratnya dengan REK, terpisah oleh jarak dan waktu, bukan terpisah oleh jarak sempit dan vesikel protein. Jadi ada vesikel-vesikel antara REK dan aparatus Golgi untuk menghubungkan hubungan mereka yang agak sedikit renggang gitu. Apa hubungan baratnya karena ada celah sedikit, nah itu ada yang menghubungkan. Siapa? Mbah Dukun, ya, bukan vesikel, ya, yang menghubungkan. Nah, kalau dilihat gambarnya, nah ini bingung loh, ini piye sih gitu kan, ya. Nah, jadi ini kalau digambar ini sebelah bawah ini, ya, jadi ini sel. Nah, ini di sini tuh nukleus nih, ya. Nukleus, terus ini ada retikulum endoplasma kasar. Nah, ini tuh akan ada vesikel-vesikel yang juga muncul di RE kasar untuk membawa ke ini, ke aparatus Golgi. Nah, vesikel ini akan diterima oleh sisi sisterna dari aparatus Golgi. Nah, terus masuklah ke aparatus Golgi, kemudian menuju transisterna, kemudian vesikel ini akan meninggalkan aparatus Golgi, entah dia nanti akan menuju membran sel atau menuju ke sitoplasma. Ada bayangan? Dibayangkan harus, ya, jangan bayangan mantanmu aja yang dibayangkan, ya. Terdapat dua sisi di aparatus Golgi, yaitu cis dan trans, ya. Jadi kalau cis ini sisi yang menghadap RE, ya, ini. Nih, cis atau cis, ya. Ini sisi menghadap retikulum endoplasma. Kalau yang trans ini menjauhi RE, ya. Nah, fungsinya untuk pembentukan, kalau trans ini untuk pemasangan. Aparatus Golgi juga menerima protein dari luar sel, loh, jangan salah. Protein ini akan masuk dengan cara endositosis. Nah, istilah endositosis, ingat ya, waktu transfer membran, selanjutnya akan masuk ke dalam sisterna aparatus Golgi. Jadi, misalnya ini ada dari sini protein dari luar masuk nih, pakai endositosis kan, masuk ke sini. Endositosis kan masuk ke dalam membran, ya. Transferase glikosil adalah enzim yang hanya terdapat di aparatus Golgi. Kalau enzim-enzim ini, ya, nanti kamu ingat-ingat aja karena hubungannya dengan biokimia, ya. Keaktifan suatu enzim semakin ke daerah trans semakin giat, semakin giat belajar, giat bekerja. Nah, kayak ginilah yang tadi yang saya gambarkan tadi juga sama, ya. Jadi ini retikulum endoplasma, berarti di sini ada nukleus, ya, di bawah sini. Ini sitoplasma, ini membran sel. Nah, ya kan. Nah, ini ada cis sisterna, ini berarti udah badan Golgi. Ya, jadi cis sisterna itu berhadapan dengan RE. Kemudian di sini dimasak-masak transisterna, kemudian nanti akan vesikel ini akan keluar eksositosis misalnya, ya, mengeluarkan zat eksositosis. Kalau masuk itu kan endositosis, ya. Misalnya dari luar ini ada zat masuk melalui endositosis, ditangkap oleh vesikel dan masuk ke aparatus Golgi juga bisa. Atau dicerna dalam lisosom. Ya kan, lisosom itu kan fungsinya untuk mencerna atau merombak, ya, sel-sel, organ-organel atau sel-sel atau bahan-bahan yang ada di dalam sel. Ya, jadi seperti itulah prosesnya. Ini kalau keluar nih eksositosis yang bawa vesikel, kalau dari luar endositosis, ya, membran sel. Makanya kenapa kok struktur dari membran retikulum endoplasma, badan Golgi dan membran sel hampir sama, ya, karena ini. Nah, inilah yang kadang sering kita sebut sebagai sistem endomembran gitu. Glikosilasi, yaitu perakitan protein dan lipid berkarbohidrat tinggi, sebenarnya sudah terjadi di RE, hanya menyempurnakan saja. Jadi aparatus Golgi itu tempat penyempurnaan, ya, atau pematangan tadi. Proses glikolisasi berlangsung dengan cara dan tempat yang variasi. Pengawasan protein maupun lipid berkarbohidrat dapat terjadi di RE saja, ya, jadi bisa dikemas di RE, diawali di RE, kemudian dilanjutkan di aparatus Golgi atau di badan Golgi saja. Itu fungsi yang pertama, ya, glikosilasi aparatus Golgi fungsinya. Yang kedua, menyiapkan sekret untuk sekresi sel. Sekresi itu sel tubuh kita itu mensekresikan, itu mengeluarkan zat-zat, entah itu
enzim atau hormon yang masih bisa digunakan di dalam tubuh. Beda dengan ekskresi ya. Kalau sekresi itu biasanya bentuknya hormon atau enzim. Makanya kamu makan nyam, ada enzim yang disekresikan oleh sel kan, enzim amilase dan sebagainya. Nah itu sel-sel itu mensekresikan enzim. Salah satu fungsinya adalah dari fungsi aparatus Golgi karena sudah dimasak di aparatus Golgi. Tapi enzim itu bahan mentahnya dari mana? Ya dari sintesis protein, mulai dari ribosom dan sebagainya. Jadi memang kita harus berkesinambungan belajar biologi sel. Memang agak rumit, tapi kalau nggak dipahami ya makin rumit. Ya, hidupmu aja rumit, apalagi belajar biologi sel ya kan? Nggak bercanda ya. Jadi proses sekresi sebenarnya sudah dimulai dari RE, kemudian dilanjutkan ke vesikel cisterna, kemudian transisterna. Reparasi membran sel, jadi sel itu juga bisa ibaratnya seperti bengkel juga ya, jadi sebagai reparasi jika ada kerusakan. Kenapa ya? Karena ini kan misal bahan-bahan untuk membran selnya rusak, apa yang perlu dibutuhkan, nah, kan misalnya fosfolipidnya rusak atau glikoproteinnya rusak, maka kan akan dibentuk di badan Golgi kemudian dibawa ke membran sel. Vesikel yang dirangsang untuk melebur dengan membran sel sedang meninggalkan aparatus Golgi. Protein akan menjadi protein dan lipid baru bagi membran sel, sedangkan protein yang diangkut vesikular disekresikan ke ruang antar sel. Jadi ya itulah protein transmembran itu ya kayak protein integral dan sebagainya ini ya. Begitu. Intinya seperti itu. Pembentuk senyawa penyusun dinding sel. Nah, pada sel tumbuhan, nah itu ketika terjadi sitokinesis pada pembelahan sel tumbuhan akan terbentuk matriks yang menyerupakan kumpulan mikrotubuh yang memisah kedua inti. Matriks tersebut banyak vesikel-vesikel yang berisi bahan baku dinding sel yaitu pektin, selulosa, hemiselulosa dan sebagainya. Matriks dan senyawa tersebut akan melebur dalam bentuk sekat di antara dua buah inti di daerah mikrotubulah kutub untuk membentuk dinding sel primer. Kita ingat ya kemarin pas pembelahan sel pada sel tumbuhan kan tidak punya sentrosum. Nah, aparatus Golgi ini yang berperan mensekresikan zat-zat tadi untuk pembentukan dinding sel primer tadi itu. Ya, jadi itu peran salah satu dari aparatus Golgi. Nah, setelah membentuk senyawa penyusun dinding pembentukan akrosom. Nah, akrosom itu apa sih? Nah, jadi kalau saudara belajar sel sperma itu bagian ujungnya itu ada akrosom. Nah, ini aparatus Golgi yang ada di dalam sel sperma ini biasanya berfungsi untuk membentuk akrosom ini. Nah, fungsi dari tudung akrosom ini kan melisiskan atau menghancurkan membran sel telur ya, corona radiata, kemudian nanti kalau belajar di fisiologi manusia ya, supaya saat fertilisasi itu inti atau nukleus dari sperma itu bisa masuk ke dalam ovum. Nah, tentunya di tudung ini berisi enzim-enzim, biasanya hidrolitik hyaluronidase. Jadi ada enzim-enzim yang untuk melisiskan membran sel. Nah, tadi sistem endomembran itu apa ya? Terus dari ini membran nukleus, kemudian membran retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus, vesikel, aparatus Golgi, kemudian ke membran sel. Jadi prosesnya ini kan, nah, inilah yang disebut sistem endomembran. Jadi jangan kagetan, jangan gumunan, jangan bingungan apa yang dimaksud sistem endomembran ya, yang tersusun atas membran sel, vesikel, aparatus Golgi, retikulum endoplasma dan membran nukleus karena saling berkaitan ya. Zat dari RE kemudian dibawa ke vesikel, diterima cisterna, kemudian aparatus Golgi, transisterna, kemudian vesikel, keluar eksositosis. Ini contoh dari sistem endomembran. Kerjakan pertanyaan yang ada di Google Classroom, kemudian kerjakan pertanyaan berikut. Apa yang membedakan peran retikulum endoplasma dan badan Golgi? Apa itu sistem endomembran? Nah, itu tadi penjelasan dua organel, yaitu adalah retikulum endoplasma atau RE dan aparatus Golgi atau badan Golgi. Jadi retikulum endoplasma ini ada lumen, ada ruangan di dalamnya ya. Dan biasanya RE ini berperan sintesis protein. Kalau misalnya dia ada ribosomnya, ya kan kita ingat bahwa ribosom itu untuk sintesis protein. Jadi nanti proteinnya akan masuk melalui lumen dari retikulum endoplasma juga untuk sintesis karbohidrat dan lipid atau lemak. Nah, bahan-bahan yang ada di retikulum endoplasma ini sebagian belum matang sempurna lah ibaratnya kalau di dalam sebuah masakan.
itu perlu dimatangkan ya, atau dibawa kemana? Ke dapur umum, bukan ya, dibawa ke aparatus Golgi. Gimana bawanya? Pakai apa? Pakai JNE, pakai JNT? Bukan ya, pakai vesikel-vesikel ya, atau bulatan-bulatan ya, jadi ada kantong-kantong lah istilahnya, kantong-kantong vesikel-vesikel yang nanti dari endoplasma akan menuju ke aparatus Golgi. Di situ nanti di aparatus Golgi akan dimatangkan, kemudian dikeluarkan juga oleh vesikel, entah ke membran sel atau ke bagian sel yang lainnya, untuk dikeluarkan dari sel. Itu saja, terima kasih, selamat